Namun beberapa oknum itu sering hanya menonjolkan biofiltrasinya tanpa menunjukkan kinerja dari mechanical filtrasinya. Oke guys, jadi gue mau update sedikit mengenai bug fiber yang ada isi ikan peacock bass di dalam sini. Nah, jadi gue hanya ingin meluruskan beberapa hal supaya tidak menjadi sesuatu yang apa ya bahasanya, meleset gitu. Nah, waktu itu gue pakai filter di sini, itu gue hanya menggunakan Coldness. Nah, ini Coldness sebenarnya juga fungsinya juga nggak ngaruh apa-apa bisa dibilang ya, ini jujur aja. Karena sistem ini itu benar-benar mengandalkan water change, mengandalkan dripping dan juga water change dari air Megatank ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian itu ingin memelihara ikan, itu sebenarnya kuncinya itu di water change. Paling gampangnya seperti itu. Namun gue sadar tidak semua orang memiliki akses air bersih semudah yang ada di tempat gue ini. Nah, jadi gini, kalau mengenai kejernihan air nih, kita ngomong airnya bening segala macam, itu sebenarnya harus komplit menurut gue ya. Filtrasinya dari segi mekanikalnya bagus, dari biofiltrasinya pun bagus. Nah, namun beberapa oknum itu sering hanya menonjolkan biofiltrasinya tanpa menunjukkan kinerja dari mechanical filtrasinya dan ya menggiring opini bahwa airnya bening bla 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 karena biofiltrasi. Iya betul, nggak salah. Sedikit banyak emang benar peran biofiltrasi itu dapat membantu membeningkan air. Kenapa? Karena kalau biofiltrasi itu nggak mature, itu akan ada banyak bakteri yang masih free floating kita sebutnya. Dan itu ngebuat air kita jadi berkabut atau cloudy. Itu makanya di tank-tank baru itu sering ada namanya new tank syndrome karena ya emang secara semuanya itu belum established. Nah, Megatank juga waktu itu memakan waktu cukup lama ya untuk airnya itu dapat beningnya optimal. Walaupun mechanical filtrasinya pun udah ada. Jadi ya nggak bisa sekedar mechanical doang atau bio doang. Nah, jadi sebenarnya itu yang mau gue luruskan mengenai biofiltrasi. Kenapa gue itu kok kayaknya agak sentimen sama filtrasi gorengan ya. Kalau lo pakai filtrasi bionya doang, lo nggak pakai mekanikalnya, terus air lo emang bisa pure bersih, itu baru gue mau belajar. Tapi kalau mekanikalnya tidak diarahkan, hanya bionya doang, itu menurut gue di situ gorengannya. Dan di sini airnya itu kalau dibilang bersih-bersih, karena kalian bisa lihat sampai ke bawah ini. Airnya itu nggak hijau banget karena kenapa? Ya gue pakai busa ati ini untuk alas atas bug fiber ini. Ini gue buka karena lagi buat video aja. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian tengah ini ya karena ketutup sama busa hati, jadi lumutnya tidak terlalu tumbuh terlalu banyak. Namun di sisi-sisi sini, tuh lumutnya udah padat ya. Nah, ini lumut yang tumbuh karena nempel ya. Jadi bukan lumut yang membuat air ini hijau. Air ini kenapa nggak hijau ya? Karena sekali lagi didorong oleh water change dan juga dripping dari Megatank. Ini kebetulan ini lagi gue kencengin karena gue lagi melakukan water change untuk bug fiber ini. Jadi biasanya sore itu agak gua kencengin air yang lubernya dan nanti abis maghrib ya kembali normal lagi, kembali ke settingan dripping air Megatank. Nah, air Megatank itu gua dripnya sekitar 1 sampai 2 ton air per hari. Nah, Megatank itu gua drip air 1 hingga 2 ton per hari. Jadi yang masuk ke sini juga secara nggak langsung ini keganti 1 hingga 2 ton air per hari. Jadi gua nggak perlu filtrasi yang kayak gimana banget karena ya udah keganti air terus. Jadi gini, waktu itu kita ada juga pernah main ke Farm Arwana dan mereka nggak menggunakan filtrasi sama sekali. Mereka hanya mengandalkan water change. Kalau kayak gini bang nggak pakai cuma busa begini aja? Busa aja. Kita tidak ada. Keramik, enggak. Karena kita gosok sama ganti airnya tiap hari. Karena tiap hari.
kotorannya pun keluar sudah pasti keluar, ganti lagi air baru. Kenapa kita harus water change? Karena gini, ikan yang kita pelihara ini di sini itu adalah di dalam closed system atau sistem tertutup. Di awal video kita tadi udah ngebahas mengenai amonia menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat. Salah satu cara mengeluarkan nitrat dari dalam akuarium adalah dengan melakukan water change. Water change itu sangat penting, terutama karena kita ini memelihara ikan di dalam sistem yang tertutup. Maksudnya gimana? Di alamnya ribuan liter atau bahkan lebih air yang terganti setiap detiknya. Sedangkan ikan yang kita pelihara ini di dalam ekosistem yang tertutup. Mereka juga perlu air baru untuk melarutkan air lama yang kadar mineral dan lain-lainnya sudah menurun. Ini ilustrasi video gimana water change itu dapat mengeluarkan kotoran di air kita, baik yang itu terlihat mata dan yang tidak terlihat mata. Nah, ini video hanya ilustrasi. Saya tidak menyarankan water change sampai ekstrim 75%. Lebih baik water change sedikit tapi rutin dibanding besar tapi jarang-jarang. Karena kalau kalian jarang ganti air, tiba-tiba ganti airnya besar, itu malah bisa buat ikan stres. Karena perbedaan air baru dan air lama itu udah sangat jauh. Intinya di hobi ini kita melihara air, bukan melihara ikan. Ikan itu hanya bonus saja. Kesehatan ikan cuma sejauh kesehatan air kalian. Nah, kalau di sini, ini airnya muternya di situ-situ aja. Jadi itulah makanya pentingnya water change. Namun nih, biomedia juga membantu untuk mengatur semua keseimbangan di sini, terutama di segi nitrogen cycle. Nah, kalau gua nggak mau pakai media gimana? Ya udah water change aja terus. Ini sebenarnya secara nggak langsung, gua nggak pakai media apa-apa, gua water change aja terus juga nggak masalah gitu. Namun kalau kita melihara ikan di kolam atau akuarium ya proper lah, kita benar-benar investasi, tidak hanya di ikannya. Jadi jangan gini loh, jangan ikannya doang yang tanda kutip mahal kita beli, namun fasilitasnya nggak kita pedulikan dari segi ukuran kolam, dari segi filtrasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya semua ini harus klop gitu, harus berbarengan. Ikannya kita investasi, pakan kita investasi, di media-media kita investasi juga, di pompa kita investasi, dan semuanya. Jadi supaya kita dapat menikmati hobi ini lebih enak gitu. Namun kalau memang ada keterbatasan dari segi tempat, dana, dan lain-lain, ya emang harus menyesuaikan, jangan dipaksa. Namun ya kalau kalian dari segi media nggak mau invest terlalu besar, ya kuncinya di water change sih sebenarnya, di water change. Nah, kalau tempat kalian sumber airnya nggak bagus, dibanding ininya mahal-mahal, sebaiknya solusi jangka panjangnya itu kalian coba investasi di filtrasi, di mana air baku kalian itu disaring terlebih dahulu sebelum digunakan ke dalam kolam atau akuarium kalian. Itu harusnya akan jadi jauh lebih mudah. Misalnya nih air kalian itu kadar besinya gitu ya, airannya tinggi. Ya mungkin kalian mau saring dulu. Kan sekarang banyak tuh penyaring-penyaring filter rumahan yang menyaring kadar besi yang tinggi sehingga lebih layak dipakai. Dan kalian mungkin mau investasi di sana. Jadi gunanya tidak hanya untuk akuarium kalian, tapi untuk kebutuhan rumah tangga kalian pun juga jadi terpenuhi. Ini dari sumber bor. Ini dari sumber bor. Ya, itu dia, itu tapi nggak hidup. Pipa 3 itu. Oke. Itu 3 dari sumber bor. Masuk sini, itu kita filter. Masuk sini dulu. Sini dulu. Filter, airnya dapat air bersih. Oh, ini air kotor, ini air bersih. Ya. Ini yang dipakai. Kita satu malam. Dipakai di kacamata harinya. Ini makanya masih coklat ya? Coklat, betul. Coklat, Pak. Saring sini, dapat air bersih sini. Ya, pakai benihnya. Oh, inilah sumber air untuk semuanya. Ya, betul. Sehingga saat kalian membutuhkan water change, kalian bisa melakukan itu lebih mudah. Dan ya lebih hemat juga dibanding kalau kita beli air aqua gitu kan, air aqua atau air apa gitu galonan, jatuhnya lebih mahal karena sekali water change udah berapa? 2 kali water change udah berapa? Gimana kalau kita beli langsung filtrasi supaya air di tempat kita jadi lebih baik dan ya kita jadi lebih fleksibel untuk melakukan water change. Seperti itu. Jadi karena kemarin itu ada yang bertanya, ini filtrasinya kok kayak gini doang, emang nggak apa-apa? Ya ini gue hanya sekedar mau meluruskan. Ini sebenarnya bisa dibilang dampaknya hanya 10% nih guys. Ini nggak ngaruh sebenarnya. Gue jujurnya nggak ngaruh. Yang berpengaruh ini di sini nih.
water change gue yang kuat untuk bak fiber ini. Karena kebetulan gue ada buangan atau luberan dari Megatank ya. Sekalian aja gue masukin sini baru dia ngeluber keluar. Nah, air luberan gue gimana? Air luberan gue itu kembali lagi ke tanah. Jadi gue nggak biarin air itu menguap gitu aja, nggak. Ini kembali lagi ke tanah. Nah, kemudian yang terakhir mau gue update sedikit. Bagian sana untuk breeding pari kita akan tetap lakukan. Cuma ini belum gue eksekusi karena ada beberapa hal. Gue lagi bangun ini, gue lagi bangun rumah. Jadi itu yang terakhir. Nah, itu nanti rumah sekarang itu jatuhnya gudang yang di ujung sana. Itu gudang, begitu rumah udah jadi, barang-barang yang sekarang ini gue taruh di gudang, gue pindahin ke rumah, baru itu gue hancurin, baru kita buat tempat breeding pari. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu aja video singkat gue kali ini. Semoga video ini menghibur ya, karena faedahnya nggak ada juga sih menurut gue. Jadi ya udah, itu aja video gue kali ini, dan see you guys in my next video. Bye-bye.